Tugas presentasi hukum internasional kelompok 10 yang berjudul Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dwi Haryadi, NIM 502024142. Saya Muhammad Nabil Najwan, NIM 502024094. Saya Alpasela dengan NIM 502024228. Pendahuluan latar belakang. Dalam hukum internasional, negara adalah subjek utama yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satu aspek penting dari kedaulatan negara adalah yurisdiksi, yaitu kewenangan suatu negara untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum dalam wilayah maupun terhadap orang atau peristiwa tertentu. Yurisdiksi menjadi instrumen penting bagi negara dalam menjaga ketertiban internal sekaligus berinteraksi dengan negara lain di ranah internasional. Namun, dalam praktiknya, yurisdiksi negara seringkali menghadapi tantangan, terutama ketika melibatkan warga asing, kejahatan lintas negara, atau konflik kepentingan antar negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk, asas, dan batasan yurisdiksi negara sangat penting dalam studi hukum internasional. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan yurisdiksi negara dalam hukum internasional? 2. Apa saja bentuk yurisdiksi negara? 3. Apa asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan yurisdiksi negara? 4. Bagaimana batasan yurisdiksi negara dalam hukum internasional? 5. Bagaimana peran perjanjian internasional dalam mengatur yurisdiksi negara? Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan pengertian yurisdiksi negara. 2. Menguraikan bentuk yurisdiksi negara. 3. Menganalisis asas yurisdiksi negara dalam hukum internasional. 4. Menjelaskan batasan yurisdiksi negara. 5. Menjelaskan peran perjanjian internasional dalam pembatasan dan pengaturan yurisdiksi negara. Pembahasan. A. Pengertian yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara adalah kewenangan hukum yang dimiliki suatu negara untuk mengatur, membuat aturan, serta menegakkan hukum terhadap orang, benda, dan peristiwa yang berada di dalam wilayahnya, maupun yang berkaitan dengan kepentingannya. Kekuasaan ini tidak hanya berlaku di dalam batas teritorial negara, tetapi juga dapat menjangkau warga negaranya di luar negeri serta pada kasus-kasus tertentu yang bersifat internasional seperti kejahatan perang atau perampokan laut. Dengan demikian, yurisdiksi negara menunjukkan sejauh di mana hukum suatu negara berlaku dan dapat dipaksakan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. B. Bentuk-bentuk yurisdiksi negara. 1. Yurisdiksi legislatif merupakan kewenangan negara untuk membuat aturan hukum yang berlaku bagi orang, benda, atau peristiwa, baik di dalam maupun dalam kondisi tertentu di luar wilayahnya. Contoh, Indonesia membuat KUHP yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. 2. Yurisdiksi eksekutif, yaitu kewenangan negara untuk menegakkan hukum yang berlaku, termasuk penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan pemungutan pajak. Contohnya, polisi Indonesia menangkap pelaku pencurian di Jakarta, atau Bea Cukai menyita barang selundupan di pelabuhan. Namun, penegakan ini tidak boleh dilakukan di wilayah negara lain tanpa izin, misalnya lewat perjanjian ekstradisi. 3. Yurisdiksi yudisial adalah kewenangan pengadilan suatu negara untuk mengadili dan memutuskan perkara hukum yang melibatkan orang atau peristiwa tertentu. Contoh, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili sengketa kontrak perusahaan asing yang terjadi di Indonesia. C. Asas-asas yurisdiksi negara. Dalam hukum internasional terdapat beberapa asas yang menjadi dasar pelaksanaan yurisdiksi, yaitu 1. Asas teritorial. Yurisdiksi negara berlaku atas semua orang, benda, dan peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Contoh, kejahatan yang dilakukan di Jakarta diadili oleh Pengadilan Indonesia. 2. Asas nasional aktif. Negara berhak mengatur dan menegakkan hukum terhadap warganya di manapun mereka berada. Contoh, WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap dapat dituntut di Indonesia.
3. Asas nasional pasif. Negara dapat menuntut orang asing yang melakukan pelanggaran hukum terhadap warga negaranya. Contohnya, jika WNI menjadi korban kejahatan di luar negeri, Indonesia dapat menuntut pelaku. 4. Asas perlindungan. Negara berhak melaksanakan yurisdiksi terhadap tindakan yang mengancam keamanan atau kepentingan meskipun dilakukan di luar negeri. Contoh, tindak terorisme yang ditunjukkan untuk mengguncang stabilitas Indonesia. 5. Asas universal. Negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan internasional yang dianggap mengancam kemanusiaan. Contoh, pembajakan laut, perdagangan manusia, genosida, kejahatan perang. D. Batasan yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh 1. Kedaulatan negara lain. Suatu negara tidak dapat menegakkan hukum di wilayah negara lain tanpa izin. 2. Hukum internasional. Konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum membatasi pelaksanaan yurisdiksi. 3. Imunitas diplomatik dan negara. Pejabat diplomatik dan negara asing dilindungi dari yurisdiksi tertentu. 4. Prinsip non-intervensi. Negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan alasan yurisdiksi. E. Peran perjanjian internasional dalam mengatur yurisdiksi negara. Menyamakan standar hukum antar negara, memberikan pedoman bagi negara dalam menghadapi kejahatan lintas batas, membatasi ruang lingkup yurisdiksi, membagi laut menjadi laut teritorial, Z, dan landas kontinen, sehingga mengurangi benturan klaim antar negara. Memperluas yurisdiksi melalui asas universal, memungkinkan negara menuntut kejahatan berat, genosida, kejahatan perang, meski pelaku dan korban bukan warganya. Mendorong kerjasama internasional, contohnya konvensi PBB, melawan korupsi, memfasilitasi ekstradisi, bantuan hukum, timbal balik, dan pertukaran informasi antar negara. Kesimpulan, yurisdiksi negara merupakan manifestasi kedaulatan dalam hukum internasional yang mencakup kewenangan untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Bentuk yurisdiksi terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudisial. Asas-asas yurisdiksi meliputi asas teritorial, nasional aktif, nasional pasif, perlindungan, dan universal. Meskipun demikian, yurisdiksi negara dibatasi oleh kedaulatan negara lain, prinsip-prinsip hukum internasional, imunitas diplomatik, serta prinsip non-intervensi. Dengan demikian, yurisdiksi negara harus dijalankan secara seimbang antara kepentingan nasional dan penghormatan terhadap hukum internasional agar tercipta ketertiban dan keadilan global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami serta memberi manfaat. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.